Hai teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah, pada video kali ini aku mau membahas tentang budget aku untuk di bulan Februari ini ya teman-teman. Ini mohon maaf ya, aku telat upload videonya karena banyak banget ya urusan yang harus aku selesaikan. Jadi aku baru sempat untuk tag video lagi. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu ke teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku, channel aku yang sederhana ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, Retno Budiati, tolong di subscribe ya, agar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar nggak ketinggalan video yang aku buat selanjutnya ya. Nah ini aku lanjut langsung mau bikin budgeting aku untuk bulan Februari ya. Seperti biasa untuk budgeting ini aku pakai yang sederhana aja ya, karena aku nggak bisa untuk mendekorasi buku budgeting aku. Aku di sini budgeting hanya menggunakan peralatan perlengkapan seadanya aja ya. Jadi kebanyakan ini peralatan perlengkapan yang memang sudah aku punya sebelumnya ya teman-teman. Paling ada beberapa yang aku beli itu karena aku membutuhkannya, dan itu pun harganya nggak terlalu mahal ya. Jadi untuk budgeting itu tidak harus dengan barang-barang baru atau mahal ya teman-teman, tapi bisa menggunakan dengan barang-barang atau perlengkapan yang memang sudah ada di rumah. Pakai buku tulis biasa juga tidak apa-apa ya teman-teman. Bahkan aku pun untuk binder sinking fund menggunakan binder yang aku punya udah lama banget, yaitu binder aku zaman masih sekolah SD gitu. Itu binder hadiah ulang tahun dari teman aku gitu ya teman-teman. Alhamdulillah masih tersimpan dan sekarang bisa digunakan kembali. Oke, kembali lagi ini ke inti videonya ya, tentang budgeting. Ini untuk pendapatan itu masih sama ya teman-teman, di 4 juta rupiah. Masih belum ada peningkatan. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan berikutnya ada peningkatan pendapatan ya. Begitu juga untuk teman-teman semua, amin. Nah, hal pertama yang harus dilakukan dalam budgeting itu di awal kita harus menyisihkan untuk menabung ya teman-teman. Jadi untuk saving itu penting disisihkan di awal. Jangan sampai menabung itu menunggu uang sisa dari jatah bulanan kita ya teman-teman. Walaupun nominalnya tidak terlalu banyak, tapi lebih baik kita sisakan di awal bulan ya teman-teman, atau di awal kita menerima gaji gitu ya. Aku mau mohon maaf sebelumnya, di sini aku tidak maksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semua. Aku yakin teman-teman semua sudah jauh lebih paham daripada saya ya. Jadi di sini aku cuma sharing aja, berbagi informasi tentang budgeting yang aku lakukan. Nah di sini untuk saving itu nggak aku sebutkan ya teman-teman, aku skip karena sifatnya pribadi. Untuk giving juga sama. Di sini giving itu bisa untuk memberi untuk orang tua ataupun bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi bersedekah atau berinfak, memberi sebagian rezeki kita itu lebih diutamakan kepada keluarga dulu ya teman-teman, baru nanti kepada orang lain ataupun tetangga. Lalu selanjutnya untuk yang kategori ketiga tadi, selain saving, giving, itu ada living ya, yaitu untuk kebutuhan aku, kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan ya teman-teman. Jadi sisa dari menabung dan giving tadi itu aku alokasikan untuk kebutuhan aku selama 1 bulan. Dan di sini juga ada beberapa kebutuhan yang memang tidak aku budgetkan ya teman-teman, seperti beras itu aku nggak dibudgetkan. Karena kenapa? Karena alhamdulillah itu kebetulan aku itu masih tinggal dengan orang tua, dan untuk beras itu kita nggak usah beli ya. Alhamdulillah ada hasil panen walaupun sedikit, tapi cukup untuk aku dan keluarga aku makan sehari-hari ya. Di sini seperti biasa untuk kolom budgetingnya itu aku bagi menjadi 4 kolom ya teman-teman. Untuk kebutuhan kolom pertama, kolom kedua itu budget,
kolom ketiga itu aktual, yang terakhir untuk balance-nya ya. Oh ya, mohon maaf ya, di sini aku ngomongnya masih kadang suka beribet gitu ya, masih belum lancar gitu. Padahal udah hampir 1 tahun aku bikin video budgeting, tapi tetap aja ya kalau ngomong tuh suka ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau teman-teman gimana? Kalau teman-teman pasti sudah pada lancar ya. Aku suka salut gitu buat teman-teman yang videonya itu bagus banget, itu cara penyampaian materi tentang budgeting itu enak banget didengarnya. Aku berusaha untuk mencoba lebih baik lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk kedepannya aku bisa memaparkan apa yang aku sampaikan di sini dengan kata-kata yang enak didengar ya teman-teman. Nah, lanjut lagi. Aduh, ini kemana-mana, mohon maaf. Jadi untuk belanja bulanan atau untuk kebutuhan aku untuk belanja itu ada 1 juta rupiah per minggunya. Aku bagi 4 ya, jadi per minggu itu 250.000 rupiah. Lalu untuk belanja groceries itu 500.000 rupiah, uang listrik 200.000 rupiah, untuk kebutuhan sekolah 100.000 rupiah. Ini untuk SPP, tempat ngaji, dan iuran-iuran lain ya, karena di sekolah selalu ada aja iurannya ya teman-teman. Contohnya iuran untuk nengok kalau ada teman yang sakit gitu ya. Selanjutnya untuk arisan 100.000 rupiah, untuk susu, ini susu UHT 300.000 rupiah, lalu untuk galon 100.000 rupiah. Selanjutnya untuk uang bensin 200.000 rupiah, uang jajan anak itu 200.000 rupiah ya teman-teman. Lalu untuk skincare itu aku budgetkan 100.000 rupiah. Lalu untuk eating out, kalau lagi keluar kadang kita suka jajan gitu ya, aku budgetkan juga 100.000 rupiah. Lalu yang terakhir untuk dana cadangan 100.000 rupiah. Untuk dana cadangan ini biasanya untuk keperluan yang tidak aku budgetkan di sini, misalkan amit-amit ya kalau kita sakit gitu, ada keperluan beli obat di apotik atau apa, biasanya aku ambil dari situ budgetnya. Atau misalkan ada kekurangan uang untuk budget yang lain, itu over budget, aku ambil dari situ. Nah, kayak bulan Januari ini aku over budget di susu sebenarnya. Biasanya anak aku itu susu cuma habis 3 dus ya, 3 pak gitu. Bulan Januari ini habis hampir 4 dus ya teman-teman. Jadi sebenarnya kurang budgetnya di bulan Januari ini. Cuma untuk Februari aku tidak tambahkan, mudah-mudahan cukup. Nanti kalau memang misalkan kurang, aku ambil dari dana cadangan atau dari budget lain yang memang masih ada uang lebih ya. Pokoknya untuk budgeting ini nyaman mungkin atau sebisa mungkin kita yang mengatur. Jadi kita sendiri yang mengatur dan mengelola, mau cukup atau enggak, balik lagi ya teman-teman, bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita mengelola keuangan. Pokoknya dengan niat yang baik, insya Allah berapapun rezeki yang kita peroleh akan cukup, karena rezeki itu tidak melulu soal uang ya, tapi dengan badan kita yang sehat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang ceria, keluarga yang baik, itu juga merupakan suatu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah aku juga di sini masih tinggal sama orang tua, itu masih rezeki kalau bagi aku ya. Jadi sebelumnya aku sebelumnya aku tinggal sendiri karena keadaan tertentu, jadi aku harus tinggal dengan orang tua. Apapun keadaannya harus kita syukurin, kita nikmatin agar Allah kasih nikmat yang lebih lagi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk budgeting di bulan Februari ini cukup sekian. Jadi untuk kebutuhannya masih sama ya seperti kebutuhan aku di bulan-bulan sebelumnya, paling cuma ada di nominal angka aja yang aku ubah-ubah sedikit. Nah, kalau teman-teman gimana untuk bulan Februari ini, udah pada buat budgetnya atau belum? Boleh ya sharingnya di kolom komentar. Gak berasa banget ya, di tahun 2023 ini 1 bulan sudah kita lewatin ya. Mudah-mudahan di bulan Februari ini
keadaan keuangan kita jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Yang penting kita tetap berusaha, berikhtiar, insya Allah Allah akan tunjukkan hasilnya yang lebih baik lagi. Amin. Nah, cukup sekian budgeting untuk bulan Februari ini. Mohon maaf apabila video yang aku sampaikan ini masih banyak kekurangannya. Untuk yang jelek-jeleknya nggak usah diambil ya, nggak usah ditiru ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.